yang hijau adalah garis biaya. Oke. Jadi kalau kita amati skala proyek itu semakin besar pada posisi tertentu uh, kosnya itu naik drastis, kemudian landai, agak landai, dan kemudian naik lagi menjadi drastis. Nah, benefitnya juga demikian pada kalau skala proyeknya itu kecil, ternyata benefitnya itu tidak banyak gitu ya, benefitnya tidak banyak. Nah, benefitnya yang orange ini, dan pada satu titik tertentu dia akan bersinggungan di sini, impas di sini. Nah, di titik ini adalah titik di mana keuntungannya paling kecil. Nah, ini minus. Nah, ini di sini adalah titik di mana kemudian kalau kita besarkan lagi ukuran proyeknya gitu, skala proyek kita besarkan lagi. Nah, kalau kita analis, dia akan mendapatkan keuntungan yang semakin besar di sini dan biayanya akan mengecil. Jadi di sini ada titik optimum di mana kita bisa memperoleh keuntungan yang besar. Jadi kita ingin mencari seberapa besar sih skala proyek yang harus kita kerjakan, yang harus kita dibangun agar kita mendapatkan keuntungan yang maksimum gitu. Nah, belum tentu ketika proyek itu kecil, otomatis kita akan mendapatkan keuntungan kecil atau kerugian kecil gitu. Belum tentu ketika proyek itu semakin dibesarkan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, kalau kita lihat kondisi semacam investasi di kereta cepat yang dilakukan, apakah jarak Jakarta-Bandung itu adalah skala proyek yang optimum sudah mendapatkan keuntungan, atau jarak Jakarta-Bandung itu masih di posisi di sini. Nah, skala proyeknya itu kecil, namun di sini kosnya, biayanya masih besar sehingga tidak dapat keuntungan. Atau mungkin jalur kereta cepatnya perlu kita buat lebih panjang dari Jakarta hingga Semarang sehingga dia bisa mendapatkan, kalau proyeknya memang makin besar ya, nilai proyeknya makin besar skala proyeknya. Tapi justru aku mendapatkan keuntungan di sini. Nah, ini jadi pertimbangan ketika kita ingin melakukan investasi. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi tidak tentu ketika proyek itu uh, besar, tiba-tiba kita akan mendapat keuntungan. Tapi kalau jalan rel kereta cepat yang kita perpanjang lagi gitu, hingga sampai Banyuwangi gitu ya, Jakarta hingga ke Banyuwangi, begitu total benefitnya akan makin kecil karena penumpangnya makin sedikit ke arah sana. Nah, total cost-nya akan semakin besar. Nah, di sini akan rugi. Posisi ini akan semakin rugi ini. Nah, ini minus di sini. Kita panjangkan lagi skala proyek kita besarkan lagi. Oke, kondisi yang diperlukan sama untuk ketika kita mendapatkan margin benefit atau sama dengan margin cost berlaku juga untuk meminimalkan keuntungan bersih. Secara analisa turunan kedua kan diperlukan untuk menentukan jenis titik yang ditemukan. Jadi kita mungkin perlu menganalisis lagi dengan apa menurunkan lagi persamaan tersebut. Ketika marginal benefit itu lebih kecil daripada ketika marginal benefit itu lebih besar daripada marginal cost, keuntungannya lebih besar daripada biaya, eh, maka kita harus meningkatkan skala proyeknya. Ketika keduanya sudah sama persis, kita harus berhenti. Nah, untuk menghasilkan hasil yang lebih lanjut lagi, kita harus mencari ketika marginal cost-nya itu lebih besar daripada marginal benefit. Di mana di sini keuntungan bersih akan berkurang.
melakukan analisis lebih jauh lagi maksudnya ya. Ya. Nah, jika keuntungan total jatuh di bawah garis ini, kalau kita amati grafik yang berikutnya, ya, di sumbu I, ini adalah total benefit dari proyek, total keuntungan, di sini keuntungan, dan sumbu X ini adalah biaya. Nah, kemudian dan kemudian ada garis gradien ya, ada garis gradien ya, ada garis gradien satu banding satu nih ya, kemiringannya satu satu. Nah, jika keuntungan total itu jatuh di bawah garis 45 derajat garis satu satu, ketika di bawah garis satu satu berarti artinya total benefit sama dengan total cost ya. Satu satunya sama artinya sama dengan di sini total benefit sama dengan hmm, total cost. Nah, proyek tersebut dapat dijadikan bahwa proyek tersebut tidak ekonomis ketika posisinya ada di sini ya, tidak. Ketika ada di bawah ini dia tidak ekonomis. Nah, di bawah garis ini tidak ekonomis. Minus. Nah, yang kita cari ada di sini. Nah, jika keuntungan total berada jauh di atas garis 45 derajat, garis di mana total benefit sama dengan total cost, artinya di sini. Nah, maka dapat dikatakan bahwa proyek tersebut memberikan manfaat. Nah, jadi kita ingin mencari perbandingan antara benefit dan cost berdasarkan garis posisi total benefit dan total cost. Nah, di sini paling minus ya, paling rugi ini. Nah, di sini posisi paling menguntungkan. Nah, jadi skala proyeknya harus ada di sini. Jika kita ini memang turunan, ini turunan dari grafik sebelumnya. Nah, kita ini evaluasi lebih jauh lagi. Oke. Nah, kemudian untuk multiple project, nah, kriteria ekonomi adalah mengusulkan keuntungan bersih. Ketika kita memilih proyek, memilih alternatif, pilih proyek tersebut dari sekumpulan proyek yang akan memaksimalkan manfaat bersih. Perlu dicatat bahwa tidak ada batasan biaya yang dikenakan pada masalah ini, tidak ada batasan. Tidak ada batasan biaya. Ketika kita mengevaluasi beberapa alternatif pilihan proyek, ya tidak boleh kita batasi, kita melihat skala proyeknya berarti. Nah, jadi berdasarkan sudut pandang tadi, ketika skala proyek itu kecil belum tentu untung, namun ketika skala proyek itu dibesarkan kita justru dapat untung. Nah, padahal ada hubungannya antara biaya dan keuntungan dari skala proyek tersebut. Jadi ketika skala proyek itu dibesarkan, otomatis biayanya akan semakin besar gitu kan. Ketika kita meluaskan ukuran gudang, pasti kita butuh biaya pembangunan yang lebih besar. Ketika kita ingin memanjangkan rel kereta, kita butuh biaya yang lebih besar lagi. Jadi tidak ada batasan biaya yang dikenakan pada pertimbangan ketika memilih beberapa alternatif gitu ya. Oke, ini contohnya. Nah, khusus dalam buku, cost and benefit, biaya dan keuntungan data dari 6 proyek yang ingin dianalisa. Dari proyek E, C, A, D, F, dan B. Ini urutannya kelihatannya diurutkan berdasarkan keuntungan. Kita amati ini berdasarkan keuntungannya. Proyek E memiliki keuntungan yang paling kecil, ya, hanya 3 juta. Proyek E, C 11 juta, A 12 juta, D 17 juta, F 19 dan B 19. Biaya ke 6 proyek ini kemudian kalau dilihat biasa biaya E adalah 5 juta, sehingga keuntungan E itu hanya mendapatkan kerugian dia di sini, tidak untung tapi rugi. Keuntungannya minus 2 juta. Net benefitnya minus 2 juta. Nah, minus 2 juta.
Kemudian C, keuntungannya 11 juta, biayanya 7, dia masih untung 4 juta. Proyek A, keuntungan 12, biaya 10, 12 kurangi 10, dapat 2, masih dapat keuntungan 2 juta. Proyek D, biayanya 17, mahal, maaf, keuntungannya 17, biayanya 12, kita di sini dapat keuntungan 17 kurang 12, dapat keuntungan 5 juta. Proyek F dibesarkan terus, ini kan proyeknya ya. Ya, benefitnya 19, biayanya 16. Ya. 19 kurangi 16, kalau masih untung 3 juta. Proyek B, impas 19 dan 19 ya. Ya, kalau kita amati, gitu kan, nah, di kos ini juga berurutan dari 5, 7, 10, 12, 16, dan 19. Jadi urutannya juga berdasarkan urutan biayanya gitu ya. Nah, ternyata ketika proyek itu dibesarkan gitu kan. Nah, di sini dicontohkan belum tentu mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, kalau melihat seperti ini maka proyek D kan menjadi yang paling optimal gitu. Nah, karena benefitnya 17, costnya hanya 12, dan dapat keuntungan bersih 5, tidak perlu terlalu besar, tidak terlalu kecil. Nah, ini ada titik optimal kalau kita bandingkan gitu. Nah, kalau kita masukkan dari grafik, kemudian kita analisis untuk grafik cost benefit multiple untuk multiple project berdasarkan dari sini tadi, yang satu-satu ini tadi ya. Ketika total benefit sama dengan total cost. Dari 45 derajat kita geser ke atas sehingga bersinggungan dengan titik. Nah, ini kita geser-geser. Dari sini kita geser-geser bersinggungan titik A, B, C, D, dan F. Dari grafik ini memperlihatkan bahwa titik D adalah titik terakhir yang bersinggungan. Berdasarkan kalau sumbu Y-nya total benefit, sumbu X-nya itu total cost, ternyata titik D ada titik yang terakhir bersinggungan dengan garis 45 derajat ini. Sehingga titik D dengan dia menjadi titik yang memberikan manfaat yang paling besar di antara yang lain. Karena jaraknya ini yang paling jauh gitu ya. Titik E ada di bawah rugi. Ya, titik A keuntungannya sedikit. Ya, titik B impas gitu kan. Titik C dan F hampir sama gitu. Nah, ya, kayaknya kita pilih gitu. Nah, titik D. Jadi kalau kita manfaatkan bentuk grafik ini untuk menganalisis atas beberapa proyek yang perlu kita evaluasi, kita bisa menggunakan teori ini juga, teori perbandingan antara total benefit dan total loss. Ini konsepnya. Nah, kemudian berikutnya sunk cost vs non sunk cost. Nah, sunk cost adalah biaya yang telah dikeluarkan atau telah dikomitmenkan yang tidak dapat dilakukan apapun. Mereka saya tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan saat ini atau di masa depan. Setiap tindakan baru didasarkan pada alternatif yang ada dan hasilnya. Non sunk cost adalah biaya terjadi ketika keputusan dibuat. Jika tidak ada keputusan, maka tidak ada biaya tersebut. Nah, investasi semacam kereta cepat kalau tidak salah dia ada perjanjian yang menggunakan perhitungan sunk cost gitu ya. Nah, ada biaya yang sudah dikomitmenkan dulu sebelum proyek itu dikerjakan atau mau dikerjakan. Diputuskan apa-apa, sudah ada biaya yang harus ditanggung. Kemudian opportunity cost adalah biaya peluang dari suatu sumber daya yang digunakan pada suatu proyek, di mana nilai sumber daya tersebut ketika digunakan dalam suatu yang paling memungkinkan dan perekonomian persaingan yang ideal gitu ya, sempurna. Biaya peluang ini suatu sumber daya yang sama dengan harga pasarnya biasanya.
kita tidak mengenal cara yang kita pakai nih. Kita masuk ke teorinya. Nah, kalau yang tadi pengantar konsepnya atas pemilihan dari beberapa proyek, teknik yang kita pakai pertama adalah percent word analysis. Diberikan pilihan sejumlah J proyek. Kita memilih jadi J itu adalah kumpulan proyek A, B, proyek 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu tadi dikumpulkan menjadi proyek, jadi satu kumpulan proyek dinotasikan dengan J gitu. Ada yang J itu bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita berarti di sini rumusnya sesuai konsep tadi, kita mencari net benefitnya yang paling maksimal. Kita memaksimalkan pilihan atas kumpulan proyek tersebut maksimas J persen. Jadi notasinya adalah persen word net benefit. PWNB ini persen word project net benefit sama dengan persen word benefit dikurangi persen word cost. Nah, jadi semua biaya, jadi kita ekuivalenkan sesuai teori kita tentang ekuivalensi. Biaya di masa yang akan datang, keuntungan di masa yang akan datang kita ekuivalensikan menjadi nilai saat ini. Nah, nilai present. Nah, di sini tadi C break index ya. Nah, indeks break index bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini jika persen word benefit pada proyek 1 sama dengan persen word benefit pada proyek 2 dan seterusnya hingga persen word benefit hingga proyek ya. Artinya kalau kita ngamati 6 proyek ternyata benefitnya sama semua, keuntungannya sama semua. Keuntungannya sama-sama mendapatkan $5 semua gitu ya. Maka mana yang kita cari? Kita cari persen word cost yang paling kecil. Nah, jelas kan? Kalau persen word benefitnya ini sama semua, nah, maka dapatnya langsung cari persen word cost-nya yang paling kecil. Nah, kita lihat di sini kelipatan perspektif kejadian tentang hidup S1 plus cost is equal. Contoh di sini untuk beberapa tahun ya, yang cukup panjang di sini 12 tahun gitu contohnya. Di sini 12 tahun, 6 plus 6 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, oke. Biaya awalnya, initial cost-nya di sini, kemudian setelah 6 tahun, kita ada salvage value. Jadi katakanlah kita ini beli mesin gitu ya. Di tahun ke-6 mesinnya kita jual, kita dapat uang income, kan panahnya ke atas sesuai kita cash flow analisis kita perjanjian kita, kalau panah ke atas itu positif. Namun kita butuh beli yang baru lagi, replacement cost. Kita beli mesin baru lagi. Begitu terus hingga 6 bulan kemudian kita jual, kita dapat pemasukan lagi. Jadi kalau per 4 tahun kemudian kita buat, nah 4, 4, 4. Nah, setup semua totalnya 12. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, akhir tahun keempat, mesin kita jual, kita ganti baru. Akhir tahun ke-8 mesin dijual ganti baru, dan akhir tahun ke-12 kita hanya jual mesin. Nah, pertimbangkan hal tersebut tadi ya, konsepnya. Berdasarkan analisis untuk periode yang tetap, menggunakan nilai masa di akhir periode. Nah, maka di sini, nah ini untuk 10 tahun gitu, untuk 10 tahun ya, untuk 10 tahun. Ini di sofa merah. 10 tahun. Di sini kalau dijual harga mesin jadi berapa? Kita asumsikan periode analisis cukup panjang sehingga biaya dan manfaat setelah periode tersebut diabaikan. Biaya dan manfaat setelah periode tersebut diabaikan. Di sini
menggunakan percent analisis ya, kita untuk 100 tahun gitu nih. 100 tahun dari C1 hingga C ke 100 gitu. Nah, kemudian tiap periode ada Sangkos S1 dan di sini untuk periode uh, ini model C1, ini model C2. Jadi kalau kita hitung berdasarkan bunganya 5% dari 100 tahun, maka persen analisisnya jadi 0,0754 dan untuk 10% untuk 100 tahun jadi 0,00073. Jadi lebih cepat balik modalnya. Kita asumsikan menggunakan perubahan seperti mencakup manfaat dan biaya yang terjadi selamanya, menggunakan annual cash flow analysis gitu ya. Daftar dengan periode yang sama per 100 tahun per 25 dan per 23 tahun. Akan dapatkan kurang jelas, maaf. Ini saya kurang jelas. Saya masuk ke contoh soal langsung aja yang lebih konkret. Di sini pemerintah kota ya, Departemen Air Kota PDAM telah memutuskan bahwa ada dua alternatif yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tambahan sebesar 40 juta galon air per hari. Alternatif pertama adalah membangun bendungan dan waduk. Membangun waduk kita perlu melaksanakan selama 3 tahun dengan biaya 20 juta pada tahun pertama, ketiga pada tahun kedua, dan 5 juta pada tahun ketiga. Dan biaya pemeliharaan waduk ini diasumsikan sebesar setengah juta per tahun. Yang kedua alternatifnya adalah melaksanakan program konservasi atau pendidikan air yang kuat. Biaya yang diperlukan adalah 5 juta di tahun pertama, 4 juta di tahun kedua, 3 juta di tahun ketiga, dan setelah itu kita mempertahankan penggunaan air yang rendah dengan biaya sebesar 2 juta per tahun. Nah, jangka waktu perencanaan untuk kedua alternatif ini ditargetkan untuk waktu 50 tahun. Waktu 50 tahun. Biaya apapun di luar periode ini akan diabaikan, di luar 50 akan diabaikan. Tingkat bunga yang diasumsikan untuk kedua alternatif ini sama 7%. Dari kedua alternatif ini mana yang kita pilih? Oke, kita menggunakan teknik percent worth analysis, jadi kita rubah semua biaya ke tahun saat ini. Nah, untuk alternatif pertama yang bangun waduk, kita buat grafik cash flow analisisnya, diagram cash flow-nya. Itu berarti di tahun pertama percent worth cost. Ya. Ini tahun pertama kita butuh 20 juta. Tahun kedua semua kita rubah ke tahun 0 ya, percent worth cost. Nah, ini semua berupa biaya. Nah, gitu kan. Tahun pertama keluar uang 20, tahun kedua keluar uang 10, tahun ketiga keluar uang 5, dan 4 hingga ke 50 kita mengeluarkan setengah juta per tahun. Dengan percent worth cost analysis, berarti kita rubah menjadi nilai saat ini semua, dan dengan menggunakan rumus simbolis ya, rumus simbol 20 juta dikalikan merubah dari nilai yang akan datang ke nilai sekarang, P garis miring N, bunganya 7%, N periode 1. Nah, kemudian yang ditambahkan 10 juta, nah, P garis miring E, bunga 7%, periode 2. Kemudian 5 juta, P garis miring E, bunga 7%, periode 3, dan seterusnya hingga yang ini dihitung satu persatu nih, setengah. Ini pakai annual yang ini ya, annual ke persen. Dari bunga tahunan 5,5 juta, 7% untuk 47 tahun. Dan kemudian dari annual ke persen ke tahun ini baru jatuh di tahun ke 4 yang dihitung ini, dihitung pada posisi ini. Yang dihitung pada posisi ini baru mencapai tahun keempatnya saja. Untuk merubah ke tahun ke 0, berarti dia
Maaf, ini baru ke tahun ketiga. Ini baru berhenti di sini. Nah, posisinya sama seperti ini, tahun ketiga. Sehingga dia butuh diubah lagi, di-convert lagi, dikonversikan ke, jadi ini dirubah ke sini. Nah, kemudian hasilnya ini dirubah ke sini. Nah, ini 2 kali perhitungan. Nah, sehingga didapatkan 20 kali faktorialnya, 10 kali faktorial, 5 kali faktorialnya, setengah kali faktorial kali faktorialnya, sehingga total biayanya, nah 18 sekian ditambah 8 sekian tambah 4 sekian ditambah 5 sekian, dan hasil akhirnya didapatkan bahwa biaya total kalau kita menggunakan alternatif pertama adalah 37.095.000 dolar. Nah, alternatif kedua kalau kita hitung, Y. Tahun pertama kita keluar uang 5, tahun keempat keluar 4, kalau untuk tahun ketiga keluar uang 3, dan tahun keempat hingga seterusnya hingga tahun ke-50 kita mengeluarkan uang sebesar 2. Oke. Berdasarkan perhitungan ini 2 yang dihitung ini, oke, annual 7% untuk 50 tahun. Oke, ini berarti dibuat gini semua. Oke, ini dipotong jadi 2. Jadi ini di sini nanti sisanya ada 3, sisanya ada 2, di sini sisanya 1. Ya, ya. Oke, jadi hitungnya seperti itu. 2 annual 2%, 7% untuk 50 tahun. Ini semua. Ini semua ya. Nah, terus ditambah 3 dikali, ditambah 3. Ditambah ini dulu berarti juga. Dia nambah ini dulu berarti. Ini dijadikan 3 semua dulu sampai sini. Tambah 3, B garis miringnya 7%, 3 tahun, 1, 2, 3. Kemudian dikurangi, selisih di sini 1, dikurangi, dikurangi gradien 7% untuk 3 tahun. Yang pakai gradien. Kalau dihitung maka kita membutuhkan 2 kali faktorialnya plus 3 kali faktorial berdasarkan annual uniform series ya, uniform series. Kemudian dikurangi 1 untuk gradient series. Nah, dia dihitung gradient ini. Hitung gradient. Kurangi gradient series. Terakhir dia kurangi gradient series, dianggap gradiennya 1, 1, 1 ya. 3 turun ke 2, turun 1, 2 turun 1, 1. Nah, ini nilai gradient yang ini. 7% untuk 3 tahun. Sehingga didapatkan 32.968.000. Kosnya lebih kecil. Kalau tadi kosnya 37 juta, yang nomor 2, yang alternatif kedua, kosnya hanya 32 juta. Jadi selisih 5 juta. Nah, maka kita pilih alternatif kedua. Manfaatnya sama. Dan untuk kondisi ini kita anggap benefitnya sama. Benefitnya sama. Atau dan 2 memiliki benefit yang sama, sehingga benefitnya tidak perlu kita hitung. Kita hanya mencari biaya yang paling kecil sesuai teori ini tadi, minimal tali biaya yang paling kecil. Karena benefitnya sudah dianggap dengan asumsi ini pemerintah kota, maka dianggap benefitnya sama. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke.
Tidak ada. Kalau tidak ada, materi yang ini saya coba sekian dulu. Oke. Nanti kita lanjut ke di pertemuan kita di kelas saja, di pertemuan berikutnya. Kita masih berhenti sampai present word analysis. Belum sampai annual, belum sampai incremental benefit cost ratio, belum sampai ini belum break-even dan payback period. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Boleh kita pada pagi hari ini. Uh, Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.